retret yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden dalam rangka memberikan pembekalan kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih, alhamdulillah telah selesai. Tadi setelah break Isoma ada beberapa menteri yang melanjutkan untuk memberikan paparan, diantaranya Menteri Pertanian, kemudian Menteri Kelautan, Menteri Sosial melaporkan beberapa hal berkenaan dengan masalah sekolah rakyat yang saat ini sudah operasional di 166 lokasi dan di 2026 sedang dalam proses pembangunan di 104 titik yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian juga Menteri SDM melaporkan mengenai keberhasilan kita mencapai target lifting minyak sesuai target di APBN sebesar 605.000 barrel per hari. Selanjutnya juga beliau memaparkan mengenai target lifting minyak kita di 2026 yang kita berharap dengan beberapa strategi-strategi termasuk eksplorasi dan penemuan ada 75 blok minyak baru yang kita harapkan di bulan depan sudah bisa dilelang untuk mempercepat penambahan produksi minyak kita. Kemudian juga beliau melaporkan mengenai yang salah satu concern Bapak Presiden adalah berkenaan dengan masih adanya 5.700 desa yang sampai hari ini belum teraliri listrik. Bapak Presiden minta untuk bisa diselesaikan secepat-cepatnya. Dari 5.700 baru 2025 kemarin berhasil disambungkan atau dinyalakan listrik di kurang lebih 1.400 desa. Oleh karena itu Bapak Presiden sebagaimana tadi juga sudah kami sampaikan, beliau meminta percepatan supaya 5.700 desa di 2025 ini dapat semua sudah teraliri listrik. Kemudian juga dilanjutkan paparan dari Menteri Luar Negeri ya, berkenaan dengan kondisi dan situasi di Gaza. Memang ini masih terus-menerus kita mengikuti perkembangan terhadap rencana pengiriman pasukan perdamaian ke wilayah Gaza. Kemudian terakhir ditutup oleh paparan Bapak Kapolri yang menyampaikan kondisi sosial, kondisi Kamtibmas selama tahun 2025 yang relatif stabil. Tentu saja juga beliau melaporkan bahwa penanganan terhadap kasus-kasus yang terjadi di masyarakat, termasuk beberapa kasus terorisme yang itu mengancam keamanan, beliau memberikan paparan selama 2025 dan antisipasi di tahun 2026. Kemudian ditutup oleh Bapak Presiden dengan penekanan-penekanan bahwa di awal tahun 2026 ini kita mengevaluasi apa yang sudah kita capai selama 1 tahun, dan di 2026 Bapak Presiden menghendaki untuk dilakukan percepatan-percepatan, termasuk tadi sudah kami sampaikan untuk hilirisasi. Selain 6 proyek yang sudah diputuskan untuk adanya groundbreaking di bulan Januari, Bapak Presiden juga minta sisanya bisa dikejar dan dipercepat prosesnya supaya di bulan Februari atau maksimal bulan Maret 18 proyek tersebut sudah bisa dilaksanakan. Kemudian Bapak Presiden juga memberikan penekanan kepada kita semua untuk terus memperkuat kerjasama di antara lintas kementerian untuk mencapai program-program besar di 2026 ini, yang selalu beliau menekankan orientasi kita harus bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kepentingan masyarakat, dan beliau berharap kita meninggalkan kepentingan-kepentingan pribadi, kepentingan-kepentingan ego sektoral, untuk secepat-cepatnya mencari titik temu apabila terjadi permasalahan sehingga semua program-program dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Kemudian beliau juga menekankan bahwa kita harus bekerja cepat, kita harus bekerja smart, kita harus bekerja terkadang tidak boleh normatif, ya, harus berpikir out of the box untuk mencari terobosan-terobosan di dalam rangka sekali lagi mempercepat tercapainya seluruh program-program yang sudah ditetapkan. Saya kira itu. Kemudian terakhir Bapak Presiden telah memutuskan untuk membentuk satuan tugas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di 3 provinsi, Aceh, kemudian Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat, dan beliau menunjuk Bapak Jenderal Tito Karnavian, Mendagri, sebagai Ketua Satgas yang didampingi oleh Wakil Ketua Satgas Bapak Richard Tampu Bolon, kemudian juga dibantu ada Dewan Pengarah yang akan diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang PMK. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan? Banyak tersebar di seluruh Indonesia. Nanti datanya biar disampaikan oleh Menteri SDM. Cukup, terima kasih. Cukup ya? Hah? Gini, jadi pertimbangannya karena bencana kali ini kan yang terdampak di 3 provinsi, ya, yang cukup luas, dan dalam kapasitas beliau sebagai Menteri Dalam Negeri, Bapak Presiden memiliki pertimbangan dan meyakini bahwa di bawah Pak Mendagri dapat dikoordinasikan dengan lebih baik gitu. Tidak ada, kalau target ya secepat-cepatnya, kan tahapannya juga sudah ada ya. Untuk prioritas pertama tentunya adalah sesegera mungkin dibangun sebanyak-banyaknya hunian bagi saudara-saudara kita yang sekarang masih ada di pengungsian. Dan alhamdulillah tadi beberapa juga melaporkan hampir seluruh kementerian selain Danantara memberikan bantuan atau membangun hunian, kemudian juga kepolisian juga ikut membangun hunian, kemudian PU juga sudah merencanakan berdasarkan data rekap yang sudah diterima, baik yang rusak ringan, rusak sedang maupun rusak berat, penanganannya tersendiri. Untuk yang rusak ringan dan rusak sedang, dalam waktu secepat-cepatnya untuk direalisasikan kompensasi supaya saudara-saudara kita bisa segera memperbaiki rumahnya masing-masing dan kembali dari pengungsian, kembali ke kediaman masing-masing. Secara normatif kalau BNPB kan bekerja di masa tanggap darurat. Nah, dan kalau Satgas ini kan tentunya tidak hanya kita berbicara mengenai penanganan tanggap darurat, tetapi juga sudah kemudian berbicara mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi seluruh infrastruktur yang terdampak. Jadi perbaikan terhadap jalan yang terputus, perbaikan terhadap jembatan yang terputus, tentunya itu domainnya kemudian nanti akan dikerjakan di bawah Satgas ini. Oke, saya kira cukup ya. Baik, terima kasih. Sekali lagi kita optimis menatap 2026 dengan penuh semangat, dengan penuh rasa percaya diri, insya Allah dengan kerja keras, kerjasama di antara semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, dan seluruh warga negara bangsa Indonesia yang kita cintai, kita akan dapat menjalankan seluruh program-program untuk mencapai apa yang kita cita-citakan, masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Selesai. Terima kasih. Terima kasih. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.